Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Yang kami hormati pembina Yayasan Riyadhus Shalihin Al-Ustadz Mahfud Umri hafizahullah ta'ala, kemudian Ketua Komite SD Islam Riyadhus Shalihin dan segenap pengurus dan juga jajaran, Bapak dan Ibu wali murid SD Islam Riyadhus Shalihin dari kelas 1 sampai kelas 4 yang insya Allah hari ini akan menerima hasil belajar putra dan putrinya selama 1 semester ke belakang, Bapak dan Ibu guru, para pendidik, staf dan jajaran SD Islam Riyadhus Shalihin, putra putriku yang juga ikut hadir ke masjid dan sekolah di hari ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita kebaikan, rahmat dan keberkahan. Bapak dan Ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi menjelang siang ini, setelah beberapa waktu kita dalam penyerahan hasil belajar dengan kondisi yang ada, sempat beberapa kali menggunakan berbagai cara. Sempat kita menggunakan yaitu daring, kemudian sistem rolling, dan pagi ini alhamdulillah insyaallah kita berkaitan dengan juga kebijakan yang pernah ada, bahwasanya alhamdulillah kita bisa melakukan pembagian hasil belajar yaitu seperti sedia kala dengan tetap menerapkan protokol yang ada, yaitu Bapak dan Ibu bisa hadir di sekolah untuk menerima langsung hasil pembagian belajar siswa dan siswi selama semester ganjil kemarin. Bapak dan Ibu wali murid yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah sedikit bahwasanya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pendidikan adalah salah satu kebutuhan primer, baik dalam secara ranah rangka keluarga, bernegara, ataupun bahkan dalam dimensi beragama. Hal tersebut ya banyak disinggung ya oleh para ulama, diantaranya saya sampaikan sedikit saja apa yang disampaikan oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitab beliau yaitu Adabud Daris wal Mudarris. Beliau menyebutkan secara simpel bahwasanya anwaul ulum syar'iyyah la tu'at wa fi ahkamiha salasatu aqsam. Bahwasanya ilmu itu banyak, diantaranya yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya yaitu fardu kifayah, dan juga ada yang sifatnya nafilah. Bahwasanya ilmu adalah salah satu dimensi yang paling penting. Pendidikan, kemudian penataman, akhlak, etika, moral, keyakinan, dan seterusnya dibutuhkan oleh berbagai jenjang taraf kehidupan, bahkan yaitu umur dan usia manusia. Oleh sebab itu, tetapi berkaitan dengan itu, yang mana pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer dalam rangka personal, keluarga, bernegara, bahkan juga yang terpenting dalam beragama,
tentunya penanaman dan metodologi kebutuhan pendidikan itu disesuaikan sesuai masanya masing-masing. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Ulumul Quran disebutkan kalau di generasi awal hanya sekitar 16 sahabat yang yujid, pandai untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, sehingga dari 16 sahabat itulah kemudian dibagi-bagi penulisan Al-Quran. Itu di masa mereka, bahwasanya iktimat pendidikan itu adalah tertuju pada hafalan. Nah, kemudian ke arah sini kemudian bergeser sampai kemudian qadarullah wa masya'a fa'al, dalam kurang lebih 1 tahun atau 1 menuju 2 tahun belakangan qadarullah wa masya'a fa'al, ada pandemi yang memaksa. Pandemi tersebut kita harus menyesuaikan pendidikan, ya, transfer ilmu tersebut dengan berbagai macam kondisi yang ada, menyesuaikan dengan tentunya berbagai persiapan, kemudian juga penyesuaian, ya, ada yang mungkin awalnya agak kaget dan seterusnya. Nah, dalam era pandemi tersebut pendidikan banyak terfokus kepada arah digital, yang mana arah digital ini bagaikan satu ibarat 2 mata pisau. Ya, ketika kita mampu mengelolanya dalam aspek yang positif, maka akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Dan apabila dikelola dengan cara yang negatif, maka akan timbul kemudorotan yang mungkin, ya, tidak terbayangkan sebelumnya. Naam, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, oleh sebab itu Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala di dalam risalah beliau yang berkaitan dengan ahkamun fi sholatil jamaah, beliau menyebutkan berkaitan dengan bagaimana ketika kita mengelola, ya, yaitu perangkat digital tersebut dalam hal-hal yang positif. Beliau mengatakan lakin wajibuna an nastaghilla hadhil azminah fi wa'dhin nas wa tadhkirihim. Kewajiban kita semuanya adalah memanfaatkan momen yang ada untuk memberikan nasihat kepada manusia, mengingatkan mereka. Fa inna quluba katsirin minan nas qad asbahat qaribatan lil khair. Hati-hati manusia itu cenderung menuju kebaikan. La siyama katsirun minal munkarat qad ighliqat. Walilhamdulillah. Apalagi mungkin, ya, ada berbagai macam kemungkaran yang tertutup di masa-masa kemarin. Walihadza katsirun minan nas sara muqbilan wa qabilan al khair. Banyak manusia cenderung kepada baik. Fal najtahid fi da'watin nas bil wasailil katsirah. Maka kita bersungguh-sungguh untuk mengajak manusia kepada kebaikan dengan berbagai macam cara yang ada. Antariqati syabakat al-ankabutiyah, yaitu dari medsos, wasail tawasulat, ya, dari medsos juga seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram dan seterusnya, yang mana sarana-sarana itu adalah di antara sarana menuju kepada kebaikan. Dan di antaranya juga alhamdulillah masjid kita, masjid, ya, Riyadhus Shalihin ini punya channel Riyadh TV. Kemudian yaitu juga sekolah kita memanfaatkan momen-momen yang ada, wasail tersebut di YouTube dan seterusnya. Maka ini adalah di antara usaha kepada hal tersebut. Tentunya ketika kita ikut serta dalam satu mengikuti hal tersebut, menyebarkan hal tersebut kepada manusia berkaitan dengan dakwah dan seterusnya, maka ini ada kebaikan yang kita sangat mengetahui kepada hal tersebut. Namun di samping itu mungkin seperti tadi 2 mata pisau, bahwasanya yang namanya medsos juga kalau tidak dikelola dengan yang baik maka akan kebalikannya. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya seorang kalau tidak dibuat sibuk kebaikan akan dibuat sibuk kepada yang sebaliknya. Maka berkaitan dengan itu, insya Allah di kesempatan pagi menjelang siang ini, Al-Ustadz Al-Fadil, guru kita Al-Ustadz Mahfud Umri hafizahullah ta'ala, beliau akan menyampaikan dari sisi yang satunya, evaluasi, ya, dampak negatif berkaitan dengan,
ya perangkat pembelajaran jarak jauh dan seterusnya, yang mana ini nanti akan menjadi suatu maklumat bagi kita, kemudian informasi bagi kita, renungan bagi kita, sehingga kita bisa mengambil yang baik dan kemudian yang buruk-buruk tersebut dapat kita antisipasi, dapat kita cegah, dan anak-anak kita bersama kita bekerja sama membawa putra dan putri kita ke dalam arah yang terbaik yang tentunya diinginkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin la tawaqqihi faman la ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku tahu keburukan bukan untuk dilakukan tapi untuk berhindar. Barang siapa enggak tahu yang baik yang buruk, khawatir orang tersebut terpeleset kepada yang buruk. Kurang lebihnya ini saja berkaitan dengan mukaddimah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan antusias Bapak dan Ibu hadir di dalam kegiatan hari ini, diantaranya adalah antusias untuk mengikuti acara yang sangat bermanfaat ini, insya Allah. Mari kita ikuti dengan baik, kita catat poin demi poin. Kalau seandainya nanti ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, maka bisa di kesempatan tanya jawab dan juga mungkin kesempatan yang lain kiranya jika seandainya waktu belum menentukan di kesempatan siang hari ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya waktu dan tempat akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri hafizallahu taala, falyatafaddal mashkura ma'jura. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Islam dari Salihin pada Bapak Ustadz Imam Santoso Hafizahullah, mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, sebelum menginjak acara selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa program dari TKM dari Salihin, yakni program infak untuk perawatan dan operasional masjid. Bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak berinfak, nanti insyaallah kualitas menyediakan kupon atau di sebelah kanan saya ada panitia yang menyediakan kupon untuk infak operasional dan pembangunan masjid. Juga kami menawarkan atau memberikan peluang kepada وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali murid SD Islam Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Ta'ala memberikan taufik, inayah, izinnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah, yaitu rumah Allah Ta'ala. Dan tentunya berkumpulnya kita di sini selain untuk menerima rapot hasil dari pelajaran anak-anak, ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bukti bahwa betapa kita menghargai, memuliakan dan mensyukuri nikmat Allah berupa amanah, yaitu anak-anak kita, ya. Dan ini juga menunjukkan atas kepedulian, ya, terhadap anak-anak kita, karena kita tahu anak itu merupakan amanah, dan kita tahu bahwa anak merupakan investasi dunia dan akhirat. Antah wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahul Bukhari. Apabila manusia itu meninggal, maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali 3. 1 amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tentu harapan kita menitipkan anak-anak di lembaga namanya Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh, dengan harapan anak kita soleh, kita juga soleh. Harapan. Dan yang menjadi pembahasan adalah ada sebuah pemahaman yang salah, ya, dan disesatkan oleh para ulama, adalah merasa aman, tidak ada rasa takut, ya, rasa harapan yang berlebihan dan rasa harapan yang salah. Pemahaman siapa itu? Pemahaman Murji'ah namanya, Murji'ah. Sehingga dosa-dosa besar bagi mereka tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang, begitu pula perbuatan amal soleh juga tidak akan mempengaruhi pada iman. Ketika ditanya, apa yang membuat kamu percaya diri seperti itu? Ya, ketika membaca firman Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau itu terkecoh dan tertipu dengan Allah Ta'ala, dalam pengertian dia berbuat dosa, ya, tapi dia harapan untuk mendapatkan rahmat Allah besar, tidak ada rasa takut. Apa yang membuat kamu terkecoh? Dijawab dengan ayat itu sendiri, yaitu Al-Karim, karena Allah Maha Mulia. Wahai manusia, apa yang membuat engkau terkecoh sehingga berbuat dosa kepada Allah Ta'ala? Al-Karim yang mulia, yaitu Al-Karim itu yang mulia itu. Karena Allah Maha Mulia, maka saya tidak khawatir. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Nah, apa maksudnya? Jangan sampai kita juga terkecoh. Wah, saya kan sudah menitipkan anak saya. Di mana?
di Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Yakin jadi orang soleh, yakin jadi anak soleh, maka bisa sikap kita bisa salah, bisa keliru, ya. Lantas bagaimana yang benar? Sebagaimana hadis Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduka, qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dhunubi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju, ya, wa aminahu mimma yakhafu. Rawahu Tirmidzi dari Anas bin Malik, bahwa Nabi mendatangi seorang pemuda yang sakit keras menjelang kematian. Menjelang kematian. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana engkau mendapatkan dirimu? Apa sekarang yang engkau rasakan, yang kau alami? Pemuda ini yang mau meninggal ini mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, saya itu mengharap kepada Allah dan saya takut akan dosa-dosaku. Al-khauf war-raja, ya. Kemudian Nabi bersabda, tidaklah dua perkara ini berkumpul di dalam hati seorang hamba, ya, seperti perkara tersebut, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, harus punya dua sifat para jemaah, yaitu apa? Pertama, al-khauf, yang kedua ar-roja. Takut akan dosa-dosa yang kita kerjakan, namun kita berharap Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya. Bagaimana meraih itu? Al-Baqarah 218 jawabannya. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ya, Al-Baqarah 218, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang hijrah serta berjihad di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah itu sudah melalui 3 unsur penting: iman, hijrah, jihad. Iman seperti apa? Imannya seperti yang dipahami oleh para sahabat, ya. Fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Orang yang beriman seperti iman kalian para sahabat, jamin dapat petunjuk. Yang kedua, hijrah. Apa hijrah itu? Nabi memberikan definisi, ya. Sekarang musim istilah hijrah. Definisi yang disampaikan Nabi apa? Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Jihad itu apa jihad? Al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid adalah orang yang senantiasa memerangi dirinya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, imannya benar, definisi hijrah juga benar, jihad juga benar. Nah, baru kita berharap, ya. Nah, kita namakan lembaga ini dengan Riyadhus Shalihin. Ada kitab namanya Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tentu para jemaah, wali murid, ya, menitipkan anaknya di tempat yang namanya Riyadhus Shalihin, tentu harapannya menjadi orang-orang yang soleh. Tapi kalau harapan dalam menyikapi harapan itu salah, ya, maka kita juga akan mendapatkan hal yang salah para jemaah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ya, tentu tema ini sepertinya tema-tema yang biasa disampaikan oleh para pemerhati pendidikan, ya, para pakar pendidikan. Saya bukan pakar, namun mencoba untuk kita merenung bersama-sama. Dan kebetulan juga wali murid juga pada hari ini, ya, anak saya kelas 2 SD, ya, hadir, ya.
Maka mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi para jemaah. Ya, di sini saya berikan judul evaluasi dan solusi dampak pembelajaran daring terhadap perubahan perilaku siswa. Perubahan perilaku siswa. Kalau pemerhati sosial lihatnya dari berbagai macam sisi dan tidak ada sentuhan-sentuhan agama. Tapi kalau dari sudut pandang agama, maka ada pintu-pintu yang barangkali kalau dirangkum tidak akan lepas dari pintu-pintu itu. Ya. Seperti dari sudut pandang akidah satu, ya. Kemudian dari sudut yang kedua dari sudut pandang ibadah. Yang ketiga dari sisi akhlak. Yang keempat muamalah. Maka mari kita perhatikan di situ, ya. Dampak dan solusi evaluasi dan solusi dampak negatif pembelajaran daring terhadap perubahan perilaku siswa. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita semua sadar, kita semua tahu, kita semua paham, kita semua setuju bahwa banyak peristiwa-peristiwa terjadi, ya, baik itu tawuran anak-anak, kemudian juga perilaku, ya, hubungan sesama selain jenis, kemudian juga dampak dari kenakalan anak-anak, ya, tidak beradab dan tidak berakhlak pada orang tuanya. Anak SMP tawuran, anak SMP sudah berhubungan satu dengan yang lain, dengan hubungan seperti suami istri, dan banyak sekali, kita tidak pungkiri itu. Lupa Ustadz, apa hubungannya dengan anak kelas 1, 2, 3, dan 4 atau 5 sekarang ini? Mari kita perhatikan para jemaah. Ini orang sebut setan gepeng, ya. Teknologi itu memang seperti pisau bermata dua. Kalau benar manfaat, kalau salah akan menyerang dirinya. Adapun manfaat, ya tentu saja itu merupakan sebuah tuntutan yang niscaya. Tapi yang kita khawatirkan adalah dampak negatif ini, ya. Sehingga mari kita evaluasi dan kita menjadi solusi bersama. Karena dalam pendidikan ini para jemaah tidak lepas dari stakeholder, pihak-pihak terkait, seperti ada guru, ya, ada dewan guru, ada orang tua, ada murid, ada lingkungan sekolah. Maka ini semua, ya, harus berjalan sinergi satu sama lain, berkolaborasi dengan harapan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dengan apa? Dengan dua sikap tadi, al-khauf war roja. Jangan hanya roja saja sehingga kita merasa aman orang tua. Ah sudahlah, anak saya sudah di pesantren kok. Misalkan, anak saya sudah di sekolah Islam ternama misalkan. Apalagi anak saya di Riyadhus Shalihin, yakin sudah jadi anak yang soleh. Itu namanya rasa aman yang tidak benar. Paham para jemaah? Sehingga apa? Pelit mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan untuk anak-anak kita. Maaf, kurang cerewet, kurang bawel ketika anak-anak ada penyimpangan perilaku, baik dari sisi akidah, sisi ibadah, sisi akhlak, sisi muamalah. Nah, ini yang saya harapkan pertemuan ini, ya. Dan pertemuan ini barangkali sangat amat jarang kita lakukan. Maka dengan kesempatan ini mudah-mudahan ke depan ada pertemuan diinisiasi oleh
PUMG, ya, komite sekolah untuk bisa senantiasa berjumpa. Ya, kalau mau bulanan atau paling tidak 2 bulanan, kalau mau pekanan ada, Jumat, Sabtu, Ahad ada di sini. Ini para jemaah. Nah sekarang mari kita melihat evaluasi dari sisi akidah anak-anak. Ya, para jemaah, sekarang ini anak-anak kecil bahkan belum sekolah pun sudah bisa mempermainkan HP ini. Betul? Nah, ini kita semua punya anak kecil dan semua punya HP. Semua punya komunikasi ini, alat komunikasi ini. Sehingga anak kecil sudah bisa main-main begini, belum sekolah itu. Nah, sementara kita ketahui bahwa apa yang dilihat, apa yang didengar, ya, sehingga penglihatan dan pendengaran ini kemudian dicampur, diolah, maka anak-anak yang polos ketika yang dilihat adalah merah, yang didengar adalah ucapan-ucapan yang tidak benar, ya, tidak syar'i, maka hati anak-anak itu adalah kertas putih, tergantung. Kalau hitam yang ditorehkan hasilnya hitam, jika tinta merah yang dituliskan pun hasilnya juga merah. Para jemaah, sehingga apa? Saudara boleh lihat dan pasti sudah melihat, ya, apapun sekarang itu orang bisa mengekspresikan apa yang diinginkan, mengekspresikan keyakinannya, mengekspresikan akidahnya. Ya, mungkin Pak Ustadz, masa anak kecil segini nggak ada masalah? Mau melihat bagaimana orang-orang sufi mengekspresikan kesufiannya. Ya, namun para jemaah, pas sekarang ini adalah di bulan Desember, pas juga tanggalnya 25, ya. Sehingga apa? Ya, biasa dan masuk akal kalau orang-orang yang beragama lain, mereka juga mengekspresikan keyakinan mereka. Baik dari tingkatan anak-anak sampai tingkatan dewasa. Nah, anak bisa sekarang mengakses nih secara langsung yang dinyanyikan oleh anak-anak lain. Ya. Nah, sehingga apa? Anak kecil, oh ini. Orang tuanya juga kena. Kemarin saya dapat tuh orang Arab pakai baju putih begini, pakai jubah, karena memang pakaiannya mereka. Ya, pakai sorban, dililit, mengucapkan dengan bahasa Inggris Christmas. Loh, ini loh buktinya. Nah, ini. Jadi pada zaman sekarang itu begitu mudah, ini masih ada di saya di sini. Begitu mudah mengekspresikan segala sesuatu. Ya, yang nanti ujung-ujungnya ya agama semua sama. Sahih, benar demikian. Nah, siapa yang kena? Tentu hati yang kosong. Siapa yang kena? Iman yang lemah. Siapa yang kena? Yang jauh dari agama. Para jemaah, ini dari sisi akidah dengan berbagai macam level. Level anak-anak punya ruang, ada ruang. Ada ruang. Nah, ini kita evaluasi ketika anak-anak itu bermain HP. Akibat dari daring, ya, anak-anak akhirnya apa? Di sela-sela waktu yang lain atau bahkan setelah pelajaran HP abinya, HP umiknya dipakai, dilihat. Nah, maka ini kita perlu evaluasi dan mungkin itu terjadi. Ya, mungkin tidak terjadi para jemaah. Mungkin tidak, mungkin. Sehingga ya seperti kita mengupload kegiatan tahsin, kegiatan baca Quran, maka mereka juga mengupload seperti itu juga, sama. Yang orang-orang yang punya keyakinan dan akidah yang tidak sama dengan akidah Islam. Dan kemungkinan anak-anak kita juga ketika nyari-nyari, wah ini kok menarik. Nah, ini para jamaah. Ya, ini dari sisi akidah sesuai dengan versi dan level yang ada. Dengan versi dan level yang ada. Dan tentu itu akan masuk pada anak-anak. Mungkin sekarang tidak, ke depan karena terpatri, terlukis,
dan orang tua tidak tahu atau memang tidak mau tahu, sehingga lukisan itu, patre yang ada di hatinya di kelas 1, kelas 2 SD, kemudian baru bisa berpikir di kelas SMP, bener juga begini nih, dulu aku pernah juga, masih kecil aku lihat ini. Kenapa? Karena kita belum menghapusnya. Ini para jamaah rahmati Allah, ya. Nah sekarang seruan yang dibawa bukan oleh mereka, tapi oleh kaum muslimin sendiri, bahwa agama itu sama, ya, bahwa ini jalannya aja yang berbeda, caranya saja yang berbeda. Ini dibawa, ya, atau akidah yang lainnya. Makanya oleh karena itu, ya tetap kita ajarkan lakum dinukum waliyadin, bukan untuk anak-anak kita diajarkan apa? Kamu harus, tidak, tapi dibentengin akidahnya. Jangan sampai ya memiliki keyakinan yang salah. Ini ya dampak negatifnya ketika mereka mengakses apalagi yang sudah besar. Ini yang masuk ke saya adalah orang tua dan wali murid, kebetulan juga konsultasi ini seperti ini. Ya. Ini para jamaah rahmat Allah. Dan yang kedua, dari sisi ibadah, Bapak Ibu, dulu sebelum ada ujian musibah COVID-19, Bapak Ibu tahu anak-anak itu pulang jam 1 yang SD. Ya, betul ya Imam ya, atau jam 2? Jam 1. Yang SMP-nya pulang ba'da asar. Maka SD dapat sholat berjamaah. Ya. Dan anak-anak kita jumlahnya banyak para jemaah. Kalau dulu masih ada sekat, akhwatnya di belakang, sekarang sudah di atas akhwatnya. Saya sering sholat duhur di sini, kecuali ada kegiatan di luar. Saya mendapatkan anak-anak ribut, kenceng ributnya, mau sholat itu. Tapi setelah imam Allahu Akbar, tidak lama suara itu berkurang, belum rukuk, anak-anak sudah diam, tidak ada suara. Padahal itu banyak sekali anak-anak. Berarti di sini apa? Anak-anak menyadari tentang pentingnya sholat berjamaah. Anak-anak menyadari tentang kedisiplinan. Anak-anak menyadari bahwa guru sudah memberikan komando, memberikan isyarat, ini sholat, ayo anak diam semuanya. Boleh, ya. Kalau sekarang masih belum anak-anak, karena kita ngikuti Diknas, ya kita ikutin aturan dulu. Mudah-mudahan ujian ini cepat berlalu, ya, sehingga apa? Mengembalikan ibadah anak-anak sebagaimana sebelumnya, terutama kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu, apa solusinya? Sebagai orang tua, kita hendaklah mengajak mereka menghidupkan kegiatan tersebut seperti dahulu. Ya, alhamdulillah di masjid sudah dibuka, diajak anak-anak untuk disuruh untuk sholat berjamaah. Ya, di sini tetap ada, tapi sekolah karena berhubung ya kita terikat dengan peraturan dari sekolah, maka anak-anak sebelum zuhur sudah dipulangkan. Itu. Ya. Nah, ini kepada wali murid kami berharap ya solusinya kita sebagai orang tua tetap disarankan, anak-anak disarankan untuk sholat berjamaah, ya, baik duhur maupun asar dan sholat yang lainnya. Ya. Demikian juga dengan kebiasaan baca Quran. Nah, maka di sini ya dibuka, alhamdulillah, untuk kegiatan masjid, anak-anak ngaji itu habis subuh para jamaah, pada asar sampai maghrib, total 230 anak-anak yang ngaji tahsin dan tahfidz. Dan alhamdulillah ketika ada apresiasi dari pemerintah kota, SD sini ada 27 atau 25 ya anak, 25 anak dari total 62 yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota tentang hafalan Quran di atas 5 juz. Anak kita ada juga 15 juz, ya. Dan mereka ini dari 25 kalau tidak salah yang ikhwan itu
berapa ya? 13 ya. Ya, yang ikhwan 13, yang 8 orangnya ikut kegiatan Haris yang saya ingat ini ya. Artinya lebih dari 50%, bahkan 60% lebih ikut Haris. Haris itu adalah kajian ya Quran yang dijalankan oleh masjid. Ya, demikian juga yang akhwat. Ya intinya 25 dari 62 dari kita. Ya itu. Nah, tentu jangan sampai anak-anak yang biasa menghafal setelah adanya ujian Covid ini kemudian tidak menghafal lagi. Maka peran orang tua dan juga penyemangat dari guru ketika sudah offline seperti ini. Mohon kerjasama semua, terutama kerjasama berupa doa. Ya, jangan sampai guru juga mendoakan supaya ilmu yang diajarkan manfaat. Begitu pula dengan orang tua. Ini karena bapak-bapak juga rapotan ini ya, saya percepat. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, dari sisi akidah, baik lompat-lompat gak ada masalah ya. Maka ingat bahwa anak kecil juga diajarkan suatu keyakinan yang barangkali kita tidak menyadari bahwa ilmu itu dibawa oleh seorang anak kecil. Siapa? Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau masih kecil sehingga dipanggil gulam oleh Nabi. Isinya akidah, keyakinan yang barangkali pada zaman sekarang ini, zaman now ini sangat-sangat relevan. Yaitu apa? Nabi memanggil, ya gulam, inni uallimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata la wijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, rawahu Tirmidzi. Wahai gulam, gulam itu anak yang berumur 0 tahun sampai sebelum baligh, itu gulam. Berarti anak kecil. Ya, wahai anak kecil, gulam, aku akan mengajarkanmu dengan beberapa pelajaran, beberapa kalimat. Yang pertama apa? Ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka akan mendapatkan di depanmu yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Ini pelajaran Nabi kepada anak kecil. Akidah para jemaah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa? Ini ibu-ibu nih yang pas barangkali ketika biasa mengantar anak-anak ngaji, mengantar anak ke sekolah, pakai motor, pakai mobil, barangkali beli tas baru dibelikan sepatu baru, tanyakan kepada dia, coba dek, siapa yang memberikan rezeki kita, ya, tas baru. Biar jawabnya satu, Allah. Lisannya, mulut anak kita mengatakan Allah, jarinya Allah. Ini pelajaran akidah yang sangat berharga, ya, untuk anak-anak kita para jemaah. Ya, supaya anak kita itu tidak hanya mengandalkan kekayaan orang tua, kemampuan orang tua, tapi mengakui dengan sadar, yakin pelajaran proses yaitu dari Allah Ta'ala. Atau memang kita janjikan sama anak-anak, insya Allah dedek dibelian tas yang baru, ya, dedek harus minta pada siapa? Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Mungkin ini sepertinya sederhana, ya, sederhana. Tapi bagaimana? Ya, Ibnu Abbas gulam jadi seorang sahabat. Ibnu Abbas menjadi penafsir Quran dengan doa Nabi juga. Ini para jemaah, ya. Nah, maka mari solusi akidah mari kita ajarkan kepada mereka. Bahkan kata beliau, ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan padamu, tidak akan pernah ada artinya. Dan sebaliknya,
seandainya manusia bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan untuk Allah. Nah, kalau untuk anak kecil saja diajarkan begitu, bagaimana dengan kita para jemaah yang barangkali ada pekerjaannya terancam dengan PHK, ada pekerjaannya barangkali lemburan kurang, ada dagangan omsetnya berkurang. Ingat, semua Allah yang menentukan. Ini penting untuk akidah, ya. Kita evaluasi akidah anak-anak, kita tanamkan bersama-sama. Selain di sekolah para jemaah, selain di sekolah, maka peran orang tua juga penting. Kenapa? Ternyata saya tanya sama anak-anak, kalian masuk jam berapa? Ya, karena saya setiap pekan adakan semacam kuliah umum, ya, untuk anak SMP kelas 7, 8, 9 kumpul, laki perempuan di atas, ahwan di bawah. Karena saya tahu mereka sudah mulai bisa diajak untuk berpikir, ya, saya sampaikan. Saya tanya pada mereka, anak-anak masuk jam berapa kalian? Jam 7 Pak Ustadz. Pulang jam berapa? Kalau normal pulang asar. Jam berapa perkiraan? Jam 4. Berapa jam itu? Ada 8 jaman, ya, atau lebih. 8 jam. Berarti 8 jam itu sehari semalam berapa? 24. Berapanya 8/24? Sepertiga. Berarti sepertiganya 30, sekian persen itu berada di sekolah. Betul. 8 jamnya berada di mana? Di pangkuan, bukan pangkuan bunda, pangkuan kasur. Tidur. Baru 8 jamnya itu dibagi sama adiknya, sama ibunya, sama ayahnya. Dan ayah kebagian yang paling sedikit. Karena ayah jam 7 pagi sudah ke kantor, sore juga pulang, ya, kadang malam lembur, kadang kalau perlu nginep. Begitulah. Artinya di sini anak-anak lebih banyak waktunya di sini. Sehingga apa? Memang benar para ulama mengatakan bahwa guru itu adalah orang tua yang kedua setelah orang tuanya sendiri. Sehingga guru juga punya tanggung jawab. Nah, dari kesadaran ini, ya, saya sudah berlangsung beberapa kali pertemuan, ya, dengan anak-anak yang di SMP. Sudah dari dulu sebenarnya, tapi dulu hanya ikhwan laki-laki saja, ya, pada asar. Tapi sekarang semua, ya, semuanya kita samakan visinya, ya. Nah, ini para jamaah Allah. Nah, dari sisi ibadah kembali lagi, dari sisi akidah, dari sisi ibadah, maka tentu ada dampak. Yang biasanya anak-anak bersama guru sholat duhur, sholat asar berjemaah di rumah, ya. Apalagi, ya, masih daring, masih offline, sama sekali sudah tidak ke sekolah, sama sekali tidak lihat masjid. Datang-datang masjid sudah berubah, ya, datang masjid sudah berubah. Mungkin juga dari wali murid, ya, baru tahu masjid sudah berubah. Lah ini, ya, dan berharap masjid ini jangan sampai menjadi museum, tapi masjid ini mudah-mudahan jadi processing unit, ya, yang inputnya anak-anak dengan berbagai macam karakter keluarnya mudah-mudahan, ya, bertebaran di Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Itu harapan. Namun harapan harus benar, iman, hijrah dan jihad. Harapan harus benar. Bagaimana sinergi orang guru, murid, orang tua. Ya, ini mohon semuanya, terutama para jemaah dari sisi perubahan perilaku akhlak, ya. Anak kelas 1 sama sekali tidak pernah ketemu gurunya setahun. Ini, ya. Yang kelas 2 sudah juga gak ketemu. Maka jangan heran, saya sudah sampai pada guru, jangan heran anak-anak nanti bisa cuek. Ya. Anak-anak mungkin barangkali bisa ketemu gurunya, Pak, gimana kabarnya? Halo. Bukan salam lagi, bisa jadi perubahan-perubahan perilaku itu. Makanya harus sadari, ya. Karena apa? Ya karena tidak ketemu. Tidak hanya kalau tidak efektif belajar, diakui oleh semua pemerhati pendidikan bahwa belajar daring tidak efektif. Ya. Kenapa? Guru tidak maksimal, tidak tahu per orang. Kalau di kelas tahu siapa yang tidur, siapa yang bercanda. Kalau ini tutup kamera, anak-anak sudah pada tidur. Kenapa Ustaz tahu? Ya saya punya anak kecil.
yang belajar daring. Loh, nggak boleh seperti itu. Tetap meskipun depan video ada guru, dihormati pakai seragam. Dan memang diwajibkan pakai seragam. Tapi kalau sudah lewat ya, sudah. Ya, ya kadang Pak, tanya Pak. Pak, tolong tanya Pak. Itu. Jadi akhlaknya kurang. Ya, nah ini guru juga harus sadari, dibersihin lagi di kelas. Nah ini, nah mari kita juga sama para jemaah, ya. Terkadang juga anak-anak melihat apapun di sini, setelah belajar daring, buka yang lain, buka tentang tawuran anak-anak, ya. Dan anak-anak kecil itu lebih mudah untuk meniru. Jangankan anak-anak kecil, anak-anak besar pun sama Pak. Kita ini anak-anak besar. Kenapa? Memang potensinya disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf ayat 53, Allah berfirman, Zulaikha berkata, Allah berfirman, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu, sesungguhnya pakai inna, ini ada itu taukid, sehingga yang mendengar jangan sanksi lagi. Sesungguhnya benar-benar, ya, innan nafsa la'ammaratun, pakai lam taukid. Ammarah sirah mubalaghah dari amirah, selalu sungguh-sungguh benar-benar selalu banyak menyuruh untuk berbuat dosa, untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan keburukan. Itu potensi nafsu. Selain jin, ya, ma minkum min ahadin illa waqad wukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah faqalu ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyaya walakin a'ani Allah fa aslama wala ya'muruni illa bi khair. Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masing-masing kalian itu ada korin, teman dekat, berupa apa? Jin dan malaikat. Termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku juga. Ada korin jin, ada korin malaikat, tapi Allah menolong saya. Sehingga korin jin saya, korin berupa jin yang ada pada saya itu aslama. Ulama mengatakan aslama masuk Islam. Yang lain mengatakan aslama yaitu istislam, tunduk. Sehingga apa? Wala ya'muruni illa bi khair. Sehingga jin, korin jin yang ada padaku itu tidak menyuruh kecuali yang baik-baik. Beda dengan korin antum, korin saya. Ya, apalagi memang kebetulan nama istrinya Karin. Korin jadi Karin, ya. Tolong jangan jadi Karin yang nggak bener gitu kan tuh ya. Karena memang korinnya itu selalu menyuruh kepada yang buruk. Ya, kepada yang buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah atas nama nafsu, berarti nafsu itu penting. Kalau Allah bersumpah atas nama makhluk, berarti itu penting. Sementara tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Kalau Allah terserah, fa'alul lima yurid, Allah berbuat apa yang Allah mau. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, kita ditanya. Nah, sehingga Allah Ta'ala bersumpah atas nama nafsu, berarti menunjukkan penting. Bersumpah atas nama matahari, siang, malam, ini nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Kenapa? Ternyata Allah memberikan ilham berupa takwa dan fujur, baik dan buruk. La inilah para jemaah, anak kita masih polos, kosong, ya, tergantung lingkungannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, bertauhid, kosong, bersih, kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mari sama-sama, ya, karena kosong, ketika tinta hitam yang ada yang masuk tertoleh hitam, ketika tinta merah ada merah, hijau, biru, semuanya. Mari kita hapus yang tidak benar. Kita sebagai orang tua para jemaah, ya, guru-guru 8 jam bersama Anda wahai para guru, bapak-bapak, ibu-ibu mempercayakan kepada kita 8 jam, sepertiga dari waktunya dalam sehari, 30, barangkali 30%. Ini 30,30 sekian persen ada di sini.
Sepertiganya lagi ada di tempat tidur, 8 jam tidur. 8 jamnya baru dibagi-bagi sama antum sebagai orang tua, sama kita sebagai orang tua. Dan kita sebagai ayah kebagian sedikit karena kita lebih banyak di kantor. Ini para jemaah, ya, pulang capek dan seterusnya. Oleh karena itu mari terutama kepada Bapak Ibu guru, ini amanah dengan baik. Ya, barangkali hasil ini hasil tulisan para jemaah. Saya berikan ingatan bahwa anak-anak barangkali, wih, ini kok ada kurang tuntas, tapi perilaku dia tuntas, karakter pribadi dia tuntas, sehingga jangan semata-mata terkecoh. Boleh sebagai evaluasi, saya sebagai ayah, sebagai abi, sedih kecewa, nilaimu tidak tuntas. Tapi kekecewaan dan kesedihan tentu jangan berlarut jadi anak bulan-bulanan, ya padahal dia dari sisi lain Masya Allah baik. Nah ini tolong itu menjadi perhatian kita. Kita harus adil, ya. Dan tulisan ini tidak semata-mata, ya itu. Insya Allah banyak hal lain yang lebih daripada anak kita. Namun tetap diberikan nasihat pada anak-anak kita para jemaah. Kemudian dari sisi muamalah, barangkali ya dari sekian panjangnya daring, anak-anak itu mengalami pergeseran nilai, pergeseran perilaku. Kepada guru harus menjadi perhatian besar, ya. Mungkin anak-anak bisa jadi mudah berbohong, mudah mengatakan bawa, kamu bawa enggak bawa. Kenapa enggak bawa? Gampang ngomongnya, lupa, padahal sengaja enggak bawa. Tugas misalkan, ya. Lebih-lebih teruji ujian-ujian daring kemarin, ya. Saya serahkan kepada antum sebagai orang tua, ibu-ibu mengganti sebagai guru ketika daring. Begitu keselnya, ternyata memang tidak mudah mendidik anak-anak, ya, tidak mudah mendidik anak-anak. Kalau di rumah kita hanya 1 orang, di sekolah menghadapi 20 orang, 25 orang, maksimal 28 orang di kelas. Itulah para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, maka di sini orang sebagai guru ya harus bersabar. Memang itu sebagai sebuah konsekuensi. Namun kerjasama orang tua, terutama doa orang tua, doa guru, kemudian perhatian, lalu apa selanjutnya? Komunikasi guru dengan wali murid tolong menjadi perhatian besar. Maaf para jemaah, waktu saya mungkin terlalu banyak ya. Antum mau mengambil rapot, ya itu tujuan utama. Namun kesempatan ini saya manfaatkan untuk iklan kebaikan, ya. Apa iklan kebaikan? Solusinya musibah banyak terjadi, bencana di mana-mana. Apakah ini ujian atau azab? Ternyata bagi orang beriman itu rahmat, bagi orang kafir sebagai azab, ya. Dan semua bisa menjadi penghapus dosa-dosa, dan semua akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Namun sebelum musibah, bencana menimpa diri kita, dan mudah-mudahan tidak menimpa diri kita, maka mari kita ambil solusinya. Apa solusinya? Iman dan taqwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 9 berapa itu, 97 kalau tidak salah, tolong dikoreksi. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan buka barokah dari langit dan dari bumi. Barokah, hujan yang turun bukan menjadi banjir bandang, angin yang bertiup tidak menjadi tornado, ya, angin lesus, puting beliung, badai lanina, ya, sehingga menghempaskan segalanya. Apa solusinya? Iman dan takwa. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka barokah dari langit bumi, tapi mereka berdusta sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Nah, tolong ini menjadi perhatian kita. Tentu solusinya adalah kembali ke masjid,
ya, kita buka Al-Quran, kita buka hadis-hadis Rasul, kita buka bagaimana keterangan ulama salaf tentang ayat dan hadis tersebut. Insya Allah kita berharap menjadi salah satu bagian kecil kontribusi menahan dan menghalangi dan menolak bencana-bencana yang akan menimpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingin saya bicara panjang lebar karena pertemuan dengan wali murid ini setahun sekali, itu pun kalau ada, ya, maka mudah-mudahan bisa diinisiasi lebih dari itu. Dan silakan para jemaah untuk memberikan masukan, ya, tulisan, kertas, silakan bisa diberikan kepada pihak terkait, kepada kepala sekolah, pihak kesiswaan, atau melalui komite sekolah, ya, sehingga kita menjadi keluarga besar, tidak hanya terputus kepada pendidikan, sampai-sampai saya pribadi membuka kesempatan kepada anak-anak yang sudah mondok kelas 6, ada pesantren, SMP ada pesantren, ada yang lain di sekolah yang lain, untuk membuka konsultasi. Karena terkadang anak-anak tidak betah pindah ke sekolah lain, pindah ke pesantren lain, yang barangkali dengan gurunya yang lama barangkali bisa bicara apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini saya sudah buka kesempatan itu. Silahkan, ya, mau mudah-mudahan dimanfaatkan, kita manfaat bersama-sama untuk apa? Peluang kebaikan. Ya, peluang kebaikan, masya Allah. Para jemaah di sini murid berapa ratus. Ya, kalau semua ini masjid besar seperti ini, mudah-mudahan tidak jadi museum. Kalau semua wali murid hadir bersama bapak ibunya dalam sebuah kajian, masya Allah, ini akan penuh. Ya, akan penuh. Dan apa salahnya para jemaah? Maaf nih, kalau ada iklan makanan dicicipi. ya, cicipi. Ada promosi kebab, promosi McD. Wah, McD disponsori BTS, ramenya minta ampun seluruh dunia. Ya, ini bukan BTS ini. Ya, kalau antum ibu-ibu selalu ngajak pada suaminya, ayo ajak dong ke Taman Safari. Ya, ini taman surga, apalagi cuma taman galaksi, muter-muter di situ. Taman Safari, taman surga. Nah, mudah-mudahan ke depan para jemaah, Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan dari Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, ada yang live roja 2 kali. Saya kebetulan Jumat pada maghrib live roja. Ahad pagi juga live roja. Ya, kalau itu bisa kita manfaatkan dengan harapan jadi salah satu kontribusi untuk menghadang dan menghindari turunnya adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, pingin saya ngomong sampai jam 12. Namun apa daya, ya, antum sudah capek dan sudah lagi mau terima rapot. Yang pasti kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Ini bukti dari kepedulian terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan yang kita bahas jadi ilmu bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mewakili yayasan dan juga guru-guru semua. Kalau ada yang kurang tentu tolong dimaafkan. Kita adakan selalu dan selalu perbaikan. Mohon masukan dari para jamaah sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.